Pemirsa, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkap cucunya di Yogyakarta juga jadi korban keracunan program makan bergizi gratis. Ya, Mahfud tegaskan korban keracunan MBG bukan hanya persoalan angka, namun menyangkut nyawa dan juga kesehatan anak-anak. Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan satu punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Nah yang 6 dan kakaknya gitu, kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini sampai 4 hari di rumah sakit. Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, meskipun betul itu hanya 0,00017%. Kata Presiden. Iya, kata Presiden, dan kecil sekali kan memang. Dari segi total dibandingkan dengan total yang katanya sudah dicapai sekarang 30 juta makanan yang sudah keluar. Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja tidak sampai 0,100% orang sudah ribut karena itu menyangkut nyawa kan? Menyangkut kesehatan. Ini jadi bukan persoalan angka Pak. Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya. Tapi begini Mas Rizal, program makan bergizi gratis ini adalah satu program yang paling bagus, mulia menurut saya. Bisa difahami kalau terjadi kesalahan-kesalahan sampai 0,0017. Tetapi memang perlu diperbaiki, tata kelolanya ini kan tidak jelas ya. Perlu atau mendesak diperbaiki? Mendesak. Sangat perlu mendesak diperbaiki tata kelolanya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah. Sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa? Pada tingkat bawah. Pemerintah daerah tidak tahu. Karena tidak dilibatkan sejak awal. Tidak dilibatkan, tapi begitu ada masalah keracunan mereka. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan permohonan maaf terkait dengan cucu Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD yang menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Yogyakarta. Pak, cucunya Prof. Mahfud di Jogja ikut keracunan MBG. Kalau yang dari Pak Mahfud sudah menyampaikan ini dan dia mengkritik tata kelola MBG gitu. Ya, kami mohon maaf atas hal itu, dan kami kenapa rapat hari ini juga untuk memperbaiki terkait dengan sistem data. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dicecar sejumlah pertanyaan terkait dengan pengawasan program makan bergizi gratis dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Salah satunya terkait penerbitan peraturan Presiden yang dinilai lamban. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto melontarkan kritik pedas terhadap lambannya penerbitan peraturan Presiden tentang pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Edi Wuryanto meminta peraturan Presiden terkait tata kelola program MBG agar segera diterbitkan. Edi juga menegaskan tugas parlemen adalah berbicara dan mengkritik. Jika tidak, publik akan mempertanyakan kinerja DPR, terutama di tengah maraknya kasus keracunan MBG. Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh Pak, yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan perpresnya turun. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa peraturan Presiden mengenai tata kelola program makan bergizi gratis sedang diselesaikan dan diharapkan segera terbit pada pekan ini. Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan. Dan Hindayana menyampaikan terdapat sejumlah hal yang akan diatur dalam peraturan Presiden tersebut.
Peraturan Presiden itu penting untuk segera diterbitkan demi memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis secara menyeluruh. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin minta penerbitan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS untuk dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi program makan bergizi gratis agar dipercepat. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM dan juga standar proses pengolahan makanan. Menteri Kesehatan mengungkapkan percepatan sertifikat layak higien dan sanitasi penting bagi seluruh dapur MBG agar makanan yang dihasilkan pun berkualitas. Nantinya proses sertifikasi dapur MBG akan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita udah ada penyederhanaannya Bapak Ibu yang kuning itu. Supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada. Ya, nanti akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dan hari Senin kemarin saya udah meeting dengan Pak Tito juga Pak Mendagri ke seluruh kabupaten kota dinas kesehatannya untuk bisa menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkapkan 18 dari 19 SPPG yang terkait dengan kejadian KLB keracunan MBG ternyata beroperasi kurang dari 1 bulan. Ya, Badan POM merekomendasikan perbaikan pengelolaan SPPG beserta SDM yang mengelolanya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengungkapkan mayoritas satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terkait kejadian keracunan makanan program makan bergizi gratis belum lama beroperasi. Hal itu berdasarkan hasil pengawasan BPOM terhadap SPPG yang berkaitan dengan kejadian luar biasa keracunan pangan MBG periode Agustus-September 2025. Data mengungkapkan 18 dari 19 SPPG yang terkait kejadian KLB keracunan MBG ternyata beroperasi kurang dari 1 bulan. Merujuk temuan yang ada, BPOM merekomendasikan perbaikan pengelolaan SPPG beserta SDM yang mengelolanya. Kejadian terjadinya masalah ratusan kasus dan ribuan anak-anak kita jadi korban karena di SPPG-nya yang menjadi problem dan mungkin mayoritas dari mereka belum memiliki sertifikat like hygiene sanitation. Slide berikutnya, saya kira supaya dicepatkan yaitu SPPG sebagai konteks yang kita kerjasamakan ternyata betul data ini menunjukkan dari 18 dari 19 SPPG yang bermasalah tadi ternyata itulah semua yang masih menimbulkan masalah sekarang ini sehingga kita lihat mulai dari bulan Juli sampai dengan September awal ini itu meningkat karena masalahnya di SPPG tersebut. BPOM menegaskan bahwa kejadian luar biasa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah dinilai mutlak agar program MBG benar-benar dapat menjamin kesehatan anak-anak di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih terkait dengan makan bergizi gratis, pemirsa. Kali ini 2 jurnalis dianiaya dan diintimidasi saat mendatangi satuan pelayanan pemenuhan gizi di Pasar Rebo, Jakarta. Ya, salah seorang yang diduga pegawai SPPG melakukan kekerasan pada wartawan yang saat itu sedang meliput. Ya, kita dianiaya nih. Udah. Ya, saya dianiaya. Saya juga udah mau pergi. Belum selesai kasus keracunan, program makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik. Kali ini dugaan kekerasan terhadap 2 jurnalis mencuat saat peliputan program itu. Peristiwa bermula dari penelusuran dapur SPPG di Pasar Rebo, Jakarta yang menyajikan makanan untuk siswa SD 01 Gedong. Diduga, murid-murid keracunan usai menyantap menu MBG yang disajikan dari dapur tersebut. 2 jurnalis bernama Munir dan Kiki diintimidasi dan dianiaya oleh pelaku berinisial S yang diduga sebagai petugas keamanan dapur SPPG.
Pelaku sempat mencekik leher salah seorang wartawan dan keduanya diminta untuk meninggalkan lokasi oleh pegawai lain. Harus ada janji dulu sama Pak Isan. Kenapa nggak ada info dari Pak Isan bahwa nanti ada tamu buat dia? Cukup. Boleh minta nomor Pak Isan ya Pak? Nggak bisa saya hubungin. Nggak bisa. Kalian Bapak nyuruh saya hubungin tapi Bapak nggak mau ngasih nomornya. Kalian siapa? Dia mau kasih izin untuk saya kasih nomor ke dia. Ya, saya kan wartawan, berhak mendapatkan informasi. Terkait dugaan penganiayaan serta intimidasi ini, kedua jurnalis telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Pasar Rebo serta menjalani visum di Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia menemukan 4 potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Ya, Ombudsman mendorong langkah perbaikan yang cepat, terukur dan juga transparan agar tujuan utama program makan bergizi gratis tetap terjaga. Ombudsman Republik Indonesia menemukan 4 potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis, yakni penundaan berlarut, diskriminasi, tidak kompeten, dan penyimpangan prosedur. Menurut anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika, penundaan berlarut terlihat dari proses verifikasi mitra tanpa kepastian waktu dan keterlambatan pelayan honor staf lapangan. Sementara itu, potensi diskriminasi muncul karena adanya afiliasi yayasan dengan jejaring politik. Dari sisi kompetensi, banyak dapur tidak menjalankan SOP, seperti tidak mencatat suhu atau return sampel. Sedangkan penyimpangan prosedur ditemukan dalam pengadaan bahan yang tidak sesuai kontrak. Misalnya beras medium diterima meski kontrak menyebutkan kualitas premium. Ombudsman Republik Indonesia menemukan sedikitnya 4 potensi maladministrasi utama dalam penyelenggaraan program ini. Pertama, adanya penundaan berlarut. Yang kedua, adanya diskriminasi. Yang ketiga, adanya ketidakmampuan atau lemahnya kompetensi dalam penerapan SOP. Yang keempat, adanya penyimpangan prosedur. Keempat bentuk maladministrasi ini bukan hanya menggambarkan kelemahan tata kelola, tapi sekaligus menjadi pengingat penting bahwa prinsip pelayanan publik, yaitu kepastian, akuntabilitas, dan keterbukaan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 harus ditegakkan secara konsisten. Selain 4 maladministrasi, Ombudsman juga menyoroti 8 masalah utama lain. Mulai dari kesenjangan target dan realisasi, kasus keracunan massal, transparansi penetapan mitra, hingga lemahnya pengawasan distribusi makanan. Ombudsman mendorong langkah perbaikan yang cepat, terukur, dan transparan, agar tujuan utama program makan bergizi gratis tetap terjaga.